Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Muhammad Rian Bahtiar Sebastian, STB 5563, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B asal Banyumas, Jawa Tengah. Izin Bapak, izin saya akan mempresentasikan dan juga memaparkan materi terkait statistika dan juga manajemen data untuk tugas akhir semester. Izin menampilkan materinya. Baik, ini merupakan materinya. Kita mulai dari outline pembahasan. Outline pembahasan di sini mencakup 4 materi. Yang pertama dari bab 7, yaitu terkait uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua yaitu bab 8, terkait uji normalitas dan linearitas. Selanjutnya bab 9, terkait analisis, regresi, dan korelasi. Yang ke-10, terkait uji PET analisis. Dimulai dari bab 7 yaitu uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Secara sederhana, validitas kuesioner berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, dimulai dari aplikasi SPSS. Di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasinya dulu, nanti langsung kita praktekkan di aplikasinya. Pertama yaitu buka software SPSS. Lalu bentuklah komponen variabel data penelitianmu pada bagian variabel view. Bisa kita lihat di sini. Kita nanti mengubah namanya di bagian variabel view sesuai dengan data yang akan dimasukkan. Di sini tercantum P1, P9, sampai total score. Dengan tipenya numerik, dengan widthnya 8, dengan desimalnya kita tulis 0. Label yaitu nama datanya. Kita sesuaikan di soal yang dicantumkan. Selanjutnya values non, missing non, volume ada 8, like-nya di right, measure-nya unknown atau scale, dan juga role-nya input. Selanjutnya, lakukan penginputan data pada Excel yang ada pada P1 hingga P9 serta total score. Lakukan paste data pada laman sebelahnya, yaitu pada laman data view yang ada pada SPSS. Setelah dilakukan penginputan data, kemudian kita akan melakukan uji validitas. Bagaimana uji validitasnya? Pertama kita klik menu, terus klik analyze, lanjut ke correlate, lanjut ke bivariate. Seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, masuk ke jendela baru, yaitu bivariate correlation. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan 9 tabel tersebut untuk dilakukan pengujian. Ini tabelnya kita masukkan ke variabel sini. Kita pindah dengan klik tombol ini, dengan correlation coefficient percent, test of significance-nya to tailored, dan flag signifikannya dicentak. Klik OK. Dari hasil tersebut bisa keluar hasilnya dari program SPSS, contoh yang ada pada data di bawah ini. Diuji nilai R, dihitung dapat yang didapatkan pada kolom skor total yang akan dibandingkan dengan nilai R tabel. Dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Dengan dasar keputusannya, R dihitung. Nilai koefisien korelasinya lebih dari R tabel, maka dinyatakan data tersebut valid. Namun jika R dihitung kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Bisa dilihat datanya dengan total skor di bawah ini. Ya, di sini adalah nilai R dalam tabel. Bisa dilihat pada 30, cukup 0,361. Setelah melihat tabel di sebelah ini, bisa dilihat tabel hasil uji statistikanya. Berdasarkan hasil uji validitas, didapatkan bahwa semua R yang dihitung pada setiap pertanyaan P1 hingga P9 menunjukkan nilai yang lebih besar daripada R table yaitu 0,361. Maka dengan menggunakan tingkat signifikasi atau alfa sama dengan 5%, maka kuesioner yang diteliti adalah valid.
Ya, ini datanya mari kita mulai dari SPSS-nya. Ini pada bagian aplikasi SPS-nya. Jadi lihat, ini data view, ini variable view. Nah, di sini kita nanti mengisi sesuai dengan apa yang diarahkan di pertama. Mari kita buka bagian soalnya. Ya, di sini terdapat soal latihan data validitas dan reliabilitas. Kita menggunakan data pada option ketiga. Data tiga yang mencakup 8 pertanyaan. Kita mulai dari variable view. Variable view di sini bisa kita tulis P disesuaikan dengan soal tadi yaitu P1 hingga P8. Kita tulis secara manual. P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditunjukkan dengan total score. Nah, di sini dengan numerik, bitnya 8, desimalnya kita ubah ke 0. Kita ubah ke 0 semua. Ya, files labelnya disesuaikan dengan namanya. Filesnya non, missing non, column non, right, misalnya bisa kita ubah scale. Inputnya roles. Ya, sudah kita lihat. Kita pindah ke sebelahnya itu variable view. Nah, kita masuk lagi ke bagian soalnya. Oke, kita kopas. Sini P1-nya kita copy paste. Kita masuk ke bagian P1 di data view-nya. Terus kita salin. Ya, kita salin datanya satu persatu. Lanjut ke data 3. Lanjut ke data 4. Lanjut ke data 5. Lanjut ke data 6. Lanjut ke data 7. Lanjut ke data terakhir data 8.
Lanjut ke total score yang terakhir. Ya, nah, datanya kita masukkan semua sesuai dengan yang di soal. Ya, untuk langkah keduanya yang sudah kita salin, lanjut ke klik. Di sini ada analyze, kita klik correlate dan juga bivariate. Ini analyze, correlate, bivariate. Nah, kita masukkan data-datanya ke variable view. Sudah dimasukkan, lanjut ke data-data ini. Masukkan ke variable view. Ya, person, tweet rate, klik, oke. Oke, di sini lihat data correlation-nya. Ya, mari kita lihat pada soalnya. Nah, bisa lihat di sini soalnya hasilnya. Rekan-rekan lihat total skornya 5, 65 juga, 67, 65. Ini hasilnya. Nah, di sini keterangannya correlation is significant at least 0,01%. Ini sebenarnya berarti dengan data yang sudah kita dapatkan, data ini lebih dari 0,5%. Berarti dinyatakan data tersebut valid. Ini datanya. Ya, selanjutnya kita menguji data pada uji reliabilitas. Lanjut ke bab 7. Uji reliabilitas berasal dari kata reliability, yang menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari pengubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawabannya seseorang terhadap penyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ya, bisa kita lihat di sini. Kita pertama membuka SPSS. Kita klik menu Analyze, lalu Scale, dan Reliability Analyze. Pada jendela baru yaitu Reliability Analyze, pindahkan seluruh variabel komponen P, kecuali variabel total score. Kemudian pada model kita gunakan alpha, dan klik OK. Pastikan pada model terpilih alpha, lalu klik OK. Bisa dilihat di sini reliability statistiknya dan juga Chrome Badge alpha item di sini. Dengan tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Dengan dasar keputusan R dihitung. Crown batch alfa lebih dari R, tabel maka dinyatakan reliable atau konsisten. Namun jika R dihitung crown batch alfa kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Hasil alpha crown batch di program SPS ini, contoh pada gambar yang ada di sini, nilai crown batch alpha total sebesar 0,709. Yang artinya ini 0,709 yang artinya lebih besar dari R double yaitu 0,361. Dan setiap item juga lebih dari 0,361 yang menunjukkan bahwa kesembilan pernyataan reliable atau konsisten. Mari kita menggunakan data ya. Nah, di sini
Di sini kita klik analyze, kita pilih scale, reliability analyze. Klik. Ini semua data ini kita masukin 1 sampai 8 item kecuali teratur kita pilih alpha. Nah, kita pilih alpha lalu klik OK. Lalu reliability-nya. Ya, dengan hasil 798. Coba kita lihat pada hasil yang di sini ya sesuai itu 798 dengan item 8. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data tersebut ada reliability atau konsisten. Lanjut. Nah, kita lanjut ke bab 8 yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang Anda kumpulkan itu menyebar seperti lonceng atau distribusi normal atau tidak. Ini penting karena banyak alat statistik yang memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya bisa dengan melihat secara visual atau seperti histogram atau yang menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Kita jelaskan dulu. Kita pertama membuka aplikasi SPSS, masukkan data, kemudian pilih menu analyze. Masuk data, pilih menu analisa. Terus ini ada option kedua yaitu descriptive statistik. Lalu lanjut ke explore. Selanjutnya masukkan variabel ke kolom dependent list. Ini variabelnya masukkan ke dependent list. Dengan displaynya itu bot. Lalu klik OK. Nah, klik tombol plots. Plots itu ada sebelah sini. Centang normality plot with test. Normality di sini. Ini pengaturannya sesuai ini. Lalu klik continue. Setelah klik continue, maka SPSS akan menampilkan dua uji utama. Dua uji utama itu yang pertama ada Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Dengan contoh seperti di sini, jika nilai SIG lebih dari 0,05, berarti data berdistribusi normal. Namun jika SIG kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Mari kita coba. Ini soal bab 7 sudah selesai, kita close dulu. Kita buka bab 8. Kita mulai dari uji normalitas dengan data. Ini kita buat new ke data, variable view. Kita tulis apa yang ada di soal. Nah, ini hasil belajar. Ada 30 data hasil belajar. Kita copy. Desimalnya kita nolkan. Terusnya hasil belajar. Ini acknowledge scale. Oke, dah. Dan sini datanya ada variable belajar kita paste. Nah, lanjut kita klik analyze. Setelah klik analyze, kita klik descriptive test. Nah, lalu klik explore. Explore. Ya, datanya dimasukin ke dependent list hasil belajar P1. Nah, lalu klik ke plots, lalu centang normality plot test. Close. Nah, normality plot testnya dinyalakan. Klik, oke, continue. Setelah itu hasilnya oke. Bisa kita dapatkan data seperti di sini.
Ini datanya, hasil belajarnya dengan sig 0,59. Kolmografnya segini, Sapirowicz-nya segini. Ini data tersebut 0,059. Nah, sesuai dengan apa yang ada pada soal di sini, sig lebih 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Nah, di sini datanya menyatakan lebih dari 0,05 dan ini datanya 0,059 menyatakan hasilnya terdistribusi dengan normal. Oke, berikut. Selanjutnya kita mulai pada materi uji linearitas. Ya, dalam bab 8 yaitu uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus atau linear antara dua variabel. Seperti hubungan antar variabel bebas X dan variabel terikat Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lainnya seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut digambarkan secara garis lurus. Ya, untuk pertama yaitu aplikasi SSS kita buka yaitu isikan data dengan skala data interval atau numerik sebanyak 20 sampel dan pada dua variabel yaitu X dan juga variabel Y. Data tersebut seperti contoh yang ada di sini. Kita lanjut, lalu klik menu analyze yaitu compares means ya isikan Y ke kontak dependent list dan juga isikan X ke kontak independent list. Ini Y dan ini X. Lalu klik tombol option dan juga centang test of linearity. Ini test of. Selanjutnya lihat outputnya dengan ANOVA table. Bisa dilihat interpretasinya lihat pada kolom side. Ini kolom side. Pada baris linearity ada tabel ANOVA. Jika nilainya kurang dari 0,05 maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan bahwa memenuhi syarat linearitas. Mari kita coba masukkan datanya. Ini ada dua data, cakup 30 data. Kita new dulu datanya. File new data. Oke. Ya, datanya di sini ditampilkan kecerdasan intelektual atau IQ dan juga hasil belajar. Kita ngomong di sini X, Y. Kecerdasan IQ. Satunya hasil belajar. Oke. Sebenarnya kita isi 0, punya scale. Oke.
Bisa dilihat di sini. Ini 26. Terus hasil belajarnya ada 30 item. Kita salin, kita pindahin. Oke. Terus kita lanjut untuk klik analyze, lalu compare means, dan juga isikan ke dependence. Analyze, compare means, lalu klik means. Nah, bisa dilihat dari data di sini, Y itu diisikan ke dependent dan juga X ke independent. Ini ke sini, X ke sini. Nah, setelah itu lanjut ke klik tombol option. Klik tombol option. Habis klik tombol option, kita centang test of linearitas. Klik tombol option, klik linearitas. Nah, ANOVA table-nya kita centang juga. Klik tombol option, centang of linearitas. ANOVA table dan juga test of linearity. Bisa kita lihat di sini. ANOVA table, linearity, median. Lalu klik continue. Nah, klik continue. Nah, lihat hasil ANOVA dari ANOVA table. Klik means. Ini ANOVA table-nya. Bisa kita lihat di sini dengan sig 0,06. Bisa kita lihat pada soal. Nilai sig ternyata jika nilainya kurang dari 0,05 maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Bisa dilihat di sini kurang dari 0,05 berarti memenuhi syarat linearitas. Nah, sesuai dengan data yang ada di sini. Ya, lanjut kita akan menggunakan penjelasan pada bab 9 yaitu terkait analisis regresi. Bisa dilihat analisis regresi yaitu regresi linear berganda adalah hubungan antara lebih dari satu variabel bebas x1, x2 hingga xn dengan satu variabel terikat yaitu y. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif ataukah negatif. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih dari variabel independen, X1, X2, hingga Xn. Terhadap variabel dependen Y, secara serentak, koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen X1, X2, hingga Xn. Secara serentak, terdapat variabel dependen Y, nilai R yang berkisar sampai 0 sampai 1, dan nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi itu semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi itu semakin lemah. Ya, bisa kita lihat pada aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan data. Data latihan soal bisa dilihat di sini ada 3 item. Nah, lanjut buka aplikasi SPSS. Setelah buka, maka lalu klik pada menu variable view, pojok kiri bawah. Pada variable view ini diisi sesuai dengan variabel yang digunakan.
Jadi lihat X1, X2, XY numerik di sini dengan desimalnya tetap 2. Kemampuannya ditulis labelnya ini ya sesuai dengan data yang dimasukin. Dan juga kolom 8 line rate, measurenya scale. Variabel bebas disimbolkan dengan X dan var. Var itu terikat pada simbol Y. Sedangkan desimal itu 2 angka di belakang koma. Label dituliskan ini dengan scale data. Selanjutnya klik data view. Klik data view lalu copy data dari Excel ke SPSS. Yang selanjutnya untuk menganalisis ini dengan klik analyze, lalu regression dan juga linear. Lalu muncul kotak linear regression, yaitu pindahkan variabel produktivitas kerja Y ke kolom dependent. Yang selanjutnya dipindahkan ke variabel kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif yaitu X2 ke kolom independent. Ini kolom dependent dan ini kolom independent. Kemudian pilih menu statistik. Lalu setelah itu muncul kotak linear regression. Nah, ini kotak linear regression, statistik. Kemudian beli centang pada kotak estimate. Nah, dan juga pada model fit. Lalu klik continue dan juga oke. Setelah itu ada muncul tampilan dari output SPSS regression. Ini ada model summary, ini tabel ANOVA dan juga koefisiennya. Nah, interpretasinya output pada SPSS itu sebagai berikut. Dengan diketahui pada tabel SIG itu 0,02, yaitu kurang dari 0,05, yang artinya ada pengaruh secara simultan kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif X1 terhadap produktivitas kerja, yaitu Y. Dari tabel itu bisa dilihat bahwa square yaitu 0,836, yaitu 83,6%, yang artinya pengaruh kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif X1 terhadap produktivitas kerja yaitu Y sebesar 83,6%. Sedangkan 16,4% atau sisanya itu produktivitas kerja yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat diteliti. Nah, ini dari pembacaan koefisien atau interpretasinya diketahui nilai SIG X1 terhadap produktivitas kerja Y sebesar 0,09, yaitu kurang dari 0,05, yang artinya ada pengaruh secara parsial terhadap kemampuan kerja terhadap produktivitas kerja Y. Dari tabel itu diketahui bahwa nilai SIG yaitu antara kemampuan direktif X2 terhadap produktivitas kerja yaitu Y sebesar 0,660 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada pengaruh secara parsial pemimpinan direktif X2 terhadap produktivitas kerja. Ya, mari kita praktekkan langsung ke aplikasi SPSS. Ya, kita mulai. Kita klik New. Biasakan untuk memulai data, klik New Data. Lalu data yang lama kita hapus saja biar hasilnya juga hapus. Ya, kita lihat di sini, kita gunakan X1, X2, dan juga Y. Kita masukkan pada variabel C, tulis di sini X, X1, dan juga Y. Nah, ini desimalnya kita biarkan. Kita ininya scale. Nah, ini sesuaikan. Setelah itu, kita buka data di sini. Nah, di sini kecerdasan numerik. Ini labelnya kita tulis kecerdasan numerik. Lanjut, nyaba kecerdasan spasial. Lanjut ke nilai uji matematika. Ini kita sesuaikan aja ini X1. Ini
Kita tulis di sini ya. Nah, itu kita klik ke data view. Nah, setelah di data view, kita masukkan data yang ada pada soal tersebut. Kita copy. Di sini ada 40 data. Kita copy. Nah, pada data tersebut bisa kita pastikan kita paste. Setelah itu kita masukkan pada data spasial, numerik spasial. Kita copy datanya, lalu kita paste di bagian X2. Lalu klik ke bagian ini statistika matematika. Kita klik copy, kita masukkan ke data Y. Nah, data ini sudah dimasukkan, di belakangnya ada 0,00 itu desimalnya. Lanjut, setelah itu buka aplikasi, klik tombol variable view, dimasukkan datanya, lalu klik analyze, regression dan juga linear. Analyze, diklik analyze, regression di sini dan juga linear. Ini kita klik. Oke. Sudah kita klik, lalu pindahkan kolom Y itu ada di dependent sendiri. Nah, X1 dan juga X2 pada kolom independent. Nah, ini Y kita masukkan ke sini. Ini 2 kita masukkan ke independent. Nah, setelah sudah dimasukkan, kemudian pilih menu statistik. Statistik ini kita milih estimate dan juga model fitnya kita centang. Selain itu tidak. Kita klik statistik, estimate, model fit. Ya, ini udah berdua, klik continue. Nah, kalau sudah, maka akan tumpul hasilnya ada di sini. Oke. Nah, ini datanya. Regressionnya, summary-nya, ANOVA-nya dengan hasil sig 0,00, koefisiennya 0,00. Bagaimana cara membacanya? Dari regression ini, datanya kita dapat data apa ya? Nah, di ANOVA itu sig-nya 0,00. Kurang dari 0,02. Kayak kurang dari 0,05. Yang dinyatakan berarti ada pengaruh secara simultan antara kinerja X dan juga Y. Oke, kecerdasan spasial dan juga kecerdasan numeriknya. Nah, pada interpretasi bagian model summary, skornya kita bisa lihat, skornya itu 9,93. Berarti 99,3%. Berarti ada 0,7% data di situ itu dipengaruhi oleh faktor lain. Berarti sisanya dari 0,996. Itu 99,6%. Ya bisa kita lihat dari interpretasi outputnya. Nah, di sini konstan signya 0,05, 0,00 dan 0,00. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai X-nya apabila kurang dari 0,05, ya 0,05, ini kurang dari 0,05, maka artinya ada pengaruh secara parsial terhadap kemampuan X1-nya tadi. Nah, sedangkan untuk produktivitas kerjanya bisa kita lihat di sini juga nol atau kecerdasan ini nol. Berarti hasilnya tetap tarif murah memiliki pengaruh. Ya, ini hasilnya. Oke.
Oke. Bisa dipahami, kan terkait data penjelasan yang sudah saya paparkan. Ya, ya uji analisis itu terdapat pada bab 10. Pada dasarnya, analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis korelasi yang dibangun dari diagram jalur yang dihipotesiskan oleh peneliti dalam menjelaskan mekanisme hubungan kausal antar variabel dengan cara menguraikan koefisien korelasi menjadi pengaruh langsung maupun tidak langsung. Analisis jalur dapat dikatakan sebagai analisis regresi linier dengan variabel yang dibakukan. Bisa kita lihat di sini ada aplikasi SPSS pada diagram jalur hubungan pengaruh antar variabel dapat didefinisikan dengan model gambar seperti di bawah sini. Sini lihat ada kompensasi yaitu X1, ada lingkungan kerja X2 dengan kepuasan kerja yaitu Y dan juga kinerja karyawan yaitu Z dengan diagram seperti ini hubungan jalurnya. Nah, untuk masuk ke aplikasi SPSS, maka kita perlu menyiapkan tabulasi data pada Excel. Lalu input data, masukkan data pada page date view. Jangan lupa isikan juga page variable view-nya dengan keterangan X, Y, Z, numerik, desimalnya 0, dengan labelnya sesuai dengan soal yang diberikan. Values-nya 0, missing-nya 0, kolomnya 10, dan aligns right, measure, scale, all input. Setelah itu, analisis data yang pertama yaitu dengan cara pilih menu Analyze. Lalu pilih Regression dan juga Linear. Maka setelah itu akan muncul kotak seperti yang ada pada gambar. Kotaknya yaitu terisi dengan datanya dan ini dependen dan juga independen. Lakukan pertama yaitu persamaan model dengan cara memasukkan variabel independen yaitu X ke kolom independen dan variabel mediasi atau intervening masukkan ke kolom dependen lalu pilih OK. Nah, mediasi interesting itu Z, misalnya untuk X independen masuk ke kolom independen. Setelah itu, maka akan keluar output SPSS, yaitu persamaan model pertama dalam pet analisis atau analisis jalur. Dengan data regression, seperti data berikut ini, summary, ANOVA, dan juga koefisien. Selanjutnya, maka dilakukan analisis data yang pertama dengan cara klik menu, analyze, regression, dan juga linear. Lakukan persamaan model kedua dengan cara memasukkan variabel independen, mediasi intervening ke kolom independen. Nah, ini kita masukkan ke kolom sini. Maka keluar SPSS dengan persamaan model kedua dengan data regression, ANOVA, dan juga model summary seperti yang ada di tayangan ini. Nah, koefisiennya persamaan regresi 2 dalam PET analisis atau analisis jalur bisa fokus pada tabel koefisien. Diketahui nilai signifikansi variabel independen sebesar 0,059 atau lebih besar dari 0,05. Ini berada di sini. Maka disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara langsung. Oke, mari kita langsung praktek pada aplikasi SPSS. Kita buka dulu. Berikut ini data uji PET analisis. Data simulasi pada jalur PT AS 280. Ada 3 item yaitu kompensasi lingkungan kerja, kepuasan kerja, juga kinerja karyawan. Oke, kita mulai pada SPSS-nya. Kita variable view. Data yang ada di sini.
Pertama ada X1, X2, Y, dan Z. X1, X2, Y, dan Z. X1, X1, X, Y, dulu. Business. Oke, di sini tentang kompensasi. Masukkan pada bagian label. Ya, ada lingkungan kerja. Selanjutnya ada puasan kerja. Selanjutnya setelah kepuasan kerja ada kinerja karyawan. Hmm. Yaitu jangan lupa desimalnya kita nolkan dulu. Ini udah seperti ini. Lalu kita ke data view. Data view lalu kita paste yang ada pada soal. Kita paste. Di sini ada 40 data. Nah, kita paste semua data yang ada di sini. Ya, oke. Semua data udah saya paste. Oke. Lalu yang pertama kita analyze, regression, dan juga linear. Kita masuk analyze, regression, dan juga linear. Oke. Setelah itu muncul kotak seperti yang ada di sini. Lakukan persamaan pada model pertama. Pada model pertama itu kolom Z kita masukkan ke dependent. Nih, kolom Z kita masukkan ke dependent. Lalu untuk X. Ya, lalu kita klik OK. Nah, berikut ada data yang pertama kita dapatkan. Lalu kita masuk ke lakukan analisis data yang selanjutnya, yaitu dengan analisis regression dan linear. Lalu codependent Y, the X. Oke. Nah, ini masukkan Y, terus X itu masukkan sini, Z masukkan.
Oke, lalu klik OK. Nah, ini data Bayesian alfanya yang kedua. Nah, kita lihat pada koefisiennya. Bisa dilihat di sini koefisiennya. Lihat lebih yaitu signya lebih dari 0,05. Ketika lebih dari 0,05 maka disimpulkan maka berpengaruh signifikan terhadap variabel yang ada pada ini secara langsung. Ini berpengaruh karena lebih dari 0,05. Kita lihat di sini untuk data yang pertama dan juga data yang kedua. Model summary-nya segini. ANOVA-nya dengan sig 0,00, koefisiennya dengan data 0,76. Ya, begitu rekan-rekan penjelasan setelah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, apabila statistika itu adalah ilmu yang pasti, maka akan sering dilatih, sering dicoba, maka kita akan semakin bisa untuk memahami dari analisis dan juga dari soal-soal yang diberikan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian pemaparan dan juga presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih kurangnya, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dari Audia Kital SE MSI karena telah membimbing saya selama 1 semester mempelajari mengenai statistika dan juga manajemen data. Sekian, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.